Shalom dari Gereja Sion Makale di Bukit. Saya menyapa kita semua. Selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mengawali aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Bilangan 27 ayat 1-11. Sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja Rabu tanggal 15 Januari 2025. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas berkat kasih dan pemberian Tuhan kepada kami semua sepanjang peristirahan kami tadi malam hingga pagi ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Allah Bapa yang pengasih, mengawali aktivitas kami hari ini, kami mau mendasarinya dengan rindu mau membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk membantu kami memahami dengan baik firman Tuhan ini, terlebih boleh menghidupi firman ini dengan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap. Dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita hari ini dari Bilangan 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, ahli waris bagi anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye berasal dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Mereka mendekat lalu berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer, di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah meninggal di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk dalam umat yang bersepakat melawan Tuhan dalam umat pengikut Korah. Sesungguhnya ia telah meninggal karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hilang dari tengah-tengah kaumnya hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Engkau harus mengalihkan kepada mereka hak atas milik pusaka ayah mereka. Kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati tanpa mempunyai anak laki-laki, kamu harus mengalihkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak perempuan, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudaranya yang laki-laki. Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudara laki-laki ayahnya. Jika ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Amin. Bapak saudara-saudara, renungan hari ini saya beri judul, "Kita semua sama di hadapan Tuhan." Bapak saudara-saudara, bacaan kita pagi ini dari Bilangan 27 ayat 1-11 tentang hak waris bagi anak perempuan, mengkisahkan tentang anak-anak perempuan yang meminta keadilan tentang warisan kepada Musa. Hukum orang Ibrani pada saat itu bahwa hak waris hanya kepada anak laki-laki saja.
Olehnya itu kelima anak-anak perempuan Selafehat meminta kepada Musa supaya mereka juga mendapat hak waris dari mendiang ayah mereka. Lalu Musa meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah menjawab Musa dengan berkata, perkataan Selafehat benar bahwa Musa harus memberikan tanah pusaka ayah mereka. Dan juga Allah berkata kepada Musa bahwa sampaikan kepada bangsa Israel bahwa bila si orang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka hak waris ayahnya diberikan kepada anak yang perempuan. Dan bila tidak mempunyai anak perempuan, hak waris diberikan kepada anak laki-laki. Dan bila tidak mempunyai saudara laki-laki, hak waris diberikan kepada saudara laki-laki ayahnya. Dan selanjutnya bila tidak mempunyai saudara laki-laki ayahnya, maka harus diberikan kepada kerabatnya yang terdekat. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kasus anak perempuan Selafehat ini? Yang pertama, belajar dari Musa bahwa setiap pergumulan, masalah atau rencana kita harus mendahulukan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap tindakan kita, rencana kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan, termasuk dalam hal membagi harta warisan. Yang kedua, hal lain yang kita pelajari dari iman anak-anak Selafehat yang meyakini bahwa Tuhan akan memberikan keadilan lewat hambanya Musa. Yang ketiga, bahwa Taurat melindungi kaum perempuan yang sering terabaikan haknya. Dan memang sejak awal Taurat mengajarkan bahwa pria dan wanita adalah gambar Allah yang sepadan. Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-27. Dan yang keempat, dari kasus putri Selafehat ini terlihat bahwa penerapan firman Tuhan dalam berbagai situasi selalu menjadi prioritas utama. Taurat mengatur hak waris yang tidak boleh keluar dari masing-masing kaum dan suku Israel. Oleh karena itu dalam kasus tidak adanya laki-laki, Taurat mengatur agar perempuan boleh mewarisi hak ayahnya. Dalam kasus ini Taurat membuat adanya peraturan baru. Kita harusnya bersyukur bahwa firman Tuhan melampaui semua aturan, tradisi, dan budaya buatan manusia. Dan juga kita harus bersyukur karena Allah kita bukanlah Allah yang membeda-bedakan manusia. Laki-laki maupun perempuan mendapat bagian dalam berkat pemeliharaan Allah, dan sebagai umat Tuhan, mari kita memperjuangkan hak orang-orang di sekitar kita. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan kasih dan keadilan. Bapak kekasih Tuhan, kiranya lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memperlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan untuk tidak membeda-bedakan sesama kita, karena di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Dan dalam setiap kita mengambil keputusan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu untuk waktu sejenak Tuhan berikan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tidak membeda-bedakan sesama kami, dan juga dalam setiap rencana kami, dan yang segala yang kami mau lakukan, semuanya atas tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai pelosok negeri, kiranya Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk masing-masing kami dalam segala aktivitas kami hari ini Tuhan, baik dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan segala aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan mendengar seru sembahyang kami, karena kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.